Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ah amma ba'dah. Santri-santri kelas 9, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran nahwu. Kemarin sudah ulangan harian pertama dan yang mengumpulkan, yang mengerjakan belum 100%. Masih ada sekitar 50 anak yang belum mengerjakan. Masih saya tunggu, saya beri waktu sampai besok Sabtu ya. Sabtu link akan saya tutup. Jadi yang belum mengerjakan silahkan segera mengerjakan di link yang telah disediakan. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas pengembangan dari bab istisna, khususnya mustasna bi'illah. Kalau kemarin kita sudah mempelajari semua hukum-hukum mustasna bi'illah, ini dikembangkan sebelum menginjak ke mustasna yang lain, mustasna bi'ghairu dan lain-lain. Ini ada pengembangan dalam mustasna bi'illah, yaitu jika illah diulang-ulang. Jadi dalam suatu kalam ada lebih dari satu illah. Kalau kemarin kan contohnya illahnya cuma satu kali, maqamal qaumu illa zaidan, cuma satu kali, cuma zaidan tok yang dikecualikan. Dan ini mangke ada lebih dari satu yang dikecualikan, illa zaidan, illa amron, illa bakran dan seterusnya. Nah itu nanti bagaimana hukumnya akan dijelaskan dalam bait nomor berapa ini? 320 sampai 325. Nanti kita simak halaman kitab halaman 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menawi wonten illa di bulan baleni, ini ada dua kemungkinan. Ada dengan tujuan taukid dan ada dengan tujuan lit taksis. Taukid hanya untuk menguatkan illah sebelumnya, taksis berarti untuk menambahkan istisna. Ada istisna kedua dan ketiga dan seterusnya. Kalau yang fungsinya lit taukid, maka mongko illah kedua dihukumi mulghah. Maksudnya mulghah bagaimana? Karena dia fungsinya hanya untuk menguatkan istisna yang pertama, maka seolah-olah illah yang kedua ini tidak ada gunanya. Contohnya, maqamal qaumu illa ahuka illa zaidun. Di sini kan mustasna pertamanya adalah ahuka. Nah, mustasna kedua illa zaidun, zaidun. Tapi di sini zaidun ini dimaksudkan sebagai penguat dari mustasna yang pertama, yaitu ahuka. Berarti illa yang kedua ini seakan-akan tidak ada, seakan-akan kita hanya mengucapkan maqamal qaumu illa ahuka zaidun tanpa illa kedua, karena illa kedua hanya lit taukid. Nah itu nanti targetnya bagaimana? Maqamal qaumu orang ngatik al qaumu sapa kaum illa ahuka kejaba dulur lanang sira illa zaidun rupane zaid. Jadi di sini ahuka dibaca rafa karena dia berada dalam kalam tamman fi muttasil, maka hukumnya lebih baik mengikuti mustasna minhu, yaitu al-qaumu rafa, ahuka juga ikut dibaca rafa. Nah yang zaitun bagaimana? Yang zaitun karena illah kedua niki mulghah seakan-akan tidak ada, maka zaitun juga langsung dibaca rafa menjadi badal dari ahuka. Ahuka rafa, zaitun juga dibaca rafa jadi badal dari ahuka. Contoh yang seperti di nadoman, yaitu la tamtur bihim illal fata illal
ala la tamrur ojo nglewati sapa sira bihim kelawan kaum illal fata kecuali wong nom illal ala rupane ala. Nah ini illal ala adalah mustasna kedua tapi fungsinya hanya lit taukid. Maksudnya bagaimana? Ya seperti tadi, al-ala adalah penguat dari al-fata. Jadi al-ala karo al-fata niku wonge dadi siji. Al-fata iku sapa? Pemuda iku sapa? Pemuda iku yaiku ala iku si ala mau. Nah, kalau targetnya berarti al-fata di sini dibaca jer karena jatuh dalam kalam tam syibih manfi muttasil. La tamro itu kan nahi berarti syibih manfi muttasil, maka al-fata dibaca jer karena dia mengikuti i'rabnya him bihim. Bihim itu kan domir fi mahalli jarin kemasukan ba huruf jer, maka al-fata jer alamat jernya kasrah muqaddarah karena al-fata adalah isim maksur. Lah al-ala bagaimana? Al-ala juga di sini isim maksur, maka hukumnya jer alamat jernya juga muqaddarah. Al-ala sebagai bedel dari al-fatah. Itu kemungkinan pertama, yaitu ketika illah yang kedua ini hanya sebagai penguat dari illah yang pertama. Kemungkinan yang kedua yakni menawi boten bertujuan taukid. Menawi boten bertujuan taukid atau bahasa lainnya tadi lit taksis, untuk membangun istisna baru, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kalame kalam mufarraq, kemungkinan kedua kalame kalam tam. Nah, yang pertama, jika bukan bertujuan taukid alias lit taksis lan manggon ing dalem kalam mufarraq, mongko kabeh mustasna wajib nasab kecuali siji. Siji niki diwaca sesuai kebutuhane amil. Nah, yang satu ini yang mana? Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga? Ya boleh milih. Pokoknya salah satu dari mustasna-mustasna tersebut ini sesuaikan dengan amilnya, seperti kalam mufarraq kemarin. Kalau amilnya butuh fa'il berarti ya dibaca rafa, kalau butuh maf'ul ya dibaca nasab, dan seterusnya. Yang lainnya wajib nasab. Contohnya maqama illa zaidun illa bakran illa khalidan. Di sini ada tiga mustasna, yaitu Zaid, Bakar, dan Khalid. Dalam contoh ini yang disesuaikan dengan kebutuhan amil yaitu lafal zaidun, yang bakron dan khalidan wajib dibaca nasab. Maqama ora wis ngadeg illa zaidun kejaba sapa Zaid, illa bakron kejaba Bakar, illa khalidan kejaba Khalid. Berarti di sini tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, Bakar, dan Khalid. Tiga orang ini semuanya berdiri. Yang lain tidak ada yang berdiri. Itu contoh yang zaidun dijadikan fa'il. Umpama diganti yang tengah saja yang dijadikan fa'il juga boleh. Tadi kan kena milih, boleh milih salah satu. Maqama illa zaidan illa bakrun illa khalidan, itu juga boleh. Berarti yang jadi fa'il yang bakrun, fa'il dari koma, yang zaidan dan khalidan wajib nasab. Kalau ada huruf jarnya ini ya nggak bisa milih, yang dibaca jer ya, yang ada huruf jernya. Ma marartu illa bi zaidin illa bakran illa khalidan. Nah, kalau tulisannya begini ya, memang yang dibaca jer harus yang zaidin karena yang ada huruf jernya, yang bakran dan khalidan wajib nasab. Ya, umpamanya tulisannya diganti, baknya ditaruh di bakrin saja, itu boleh. Umpamanya gini, ma marartu illa zaidan illa bi bakrin illa khalidan, itu juga boleh. Tapi kalau tulisannya begini ya, pokoknya kalau jer ini ya, yang dibaca jer yang ada huruf jernya harus.
karena nggak mungkin ada huruf J-nya kok kita baca nasab. Kemungkinan kedua, menawi manggon ing kalam tam, ini juga dibagi dua lagi. Kalam tam apa? Baik tam mujab maupun tam manfi. Ini ada dua kemungkinan, yaitu mustasnayat didhisikake atau mustasnayat diakhirake. Yang pertama dulu yaitu ketika mustasnayat didhisikake. Didhisikake maksudnya mendahului mustasna minhu. Mustasna ditaruh di depan, mustasna minhu ditaruh di paling akhir. Itu bagaimana hukumnya? Mongko kabeh mustasna wajib nasab, padha uga kalam tam mujab maupun kalam tam manfi, baik muttasil maupun munqati, pokoke kabeh. Angger mustasnayat mendahului mustasna minhu, kalame kalam tam, ada 4 macam kemarin, semuanya langsung wajib nasab. Contohnya qoma illa zaidan illa bakran illa khalidan al qaumu. Nah, ini kan mustasna minhunya ditaruh paling belakang, al qaumu. Mustasnayatnya ada 3, zaidan, bakran dan khalidan. Mustasnayat mendahului mustasna minhu, maka semua mustasnayat wajib nasab. Qoma wis ngadeg illa zaidan kecuali zaid, illa bakran kecuali bakar, illa khalidan kecuali khalid, al qaumu sapa kaum. Semua kaum berdiri kecuali 3 orang itu. Atau kalam tam manfi juga sama. Ma qoma illa zaidan illa bakran illa khalidan al qaumu. Al qaumu di sini mustasna minhu tapi ditaruh paling belakang, mustasnayat mendahuluinya, maka semua mustasnayat itu wajib dibaca nasab. Maka ora wis ngadeg illa zaidan kecuali zaid, illa bakran kecuali bakar, illa khalidan kecuali khalid al qaumu sapa kaum. Tidak ada penduduk yang berdiri kecuali 3 orang tadi. Dan kemungkinan yang terakhir yaitu menawi mustasnayat diakhirkan, kalame kalam tam dan mustasnayat diakhirkan. Lah tam mujab apa tam manfi, pokoknya kabeh, pokoknya kalam tam. Mongko kabeh mustasna wajib diwaca nasab kecuali siji. Umpamane mustasnayate ana 3, sing loro wajib nasab, sing siji jana dhisik. Sing siji diapakna niki? Sing siji niki diwaca kaya nalika illa ora di bulan beleni. Kena milih sing ndi sing mbok hukumi kaya nalika illa boten di bulan baleni. Nah, kaya nalika illa boten di bulan baleni ya kembali kepada kaidah kemarin, yaitu nek nggon kalam tam mujab muttasil maupun munqati wajib nasab, nek nggon kalam tam manfi sing muttasil luwih apik manut mustasna minhu, nek nggon kalam tam manfi munqati wajib nasab. Nah niku sing siji mangke sesuai dengan kaidah itu, yang lainnya wajib nasab. Nahwu maqama ahadun illa zaidan illa bakran illa khalidan. Maqama orang ngadeg ahadun sapa wong suwiji atau al qaumu sapa kaum, illa zaidan kecuali zaid, illa bakran kecuali bakar, illa khalidan kecuali khalid. Di sini yang bakran dan khalidan ini otomatis wajib nasab karena illa diulang-ulang dan mustasna diakhirake. Yang zaidan ini dihukumi kaya-kaya nalika illa boten di bulan beleni, seolah-olah tidak ada lafal illa bakran atau tidak ada illa khalidan. Bagaimana hukumnya? Maqama ahadun illa zaid ini kan nonggon kalam tam manfi muttasil, maka di sini untuk zaid hukumnya lebih baik dibaca rafa manut kepada mustasna minhu yaitu ahadun, maka lebih baik dibaca maqama ahadun illa zaidun. Kena rafa kena nasab, tapi luwih apik rafa karena nganut mustasna minhu. Nah itu boleh milih, umpamanya kalian balik sing tak hukumi kaya nalika diwian niku sing khalidan, berarti yang zaidan dan bakran wajib nasab. Jadinya mangke maqama ahadun illa zaidan illa bakran illa khalidun.
Khalidun luweh apik diwaca rafa manut dateng mustasna minhu yaiku ahadun karena kalam tam manfi muttasil. Nah itu pengembangan dari mustasna bi illa, yaitu ketika ada illa diulang-ulang. Lah terus nek ana illa diulang-ulang ngono iku mustasna kedua dan seterusnya itu bagaimana hukumnya? Apakah termasuk dikecualikan? Apakah hukumnya sama dengan mustasna yang pertama atau kebalikannya? Kalau di sini secara umum menawi illa di bulan baleni mongko maknane secara makna niki mboten bahas i'rabi lagi, ini secara artinya, secara muradnya. Mongko maknane mustasna kuwabeh kaya maknane mustasna kang pertama. Jadi tadi maqama ahadun illa zaidun umpamane. Maqama ahadun illa zaidun illa bakran illa khalidan. Ono iku berarti zaid ngadeg napa mboten? Maqama ahadun illa zaidun. Ora ana wong sing ngadeg kecuali zaid, berarti zaid ngadeg. Itu berarti hukumnya zaid adalah orang yang berdiri. Lah bakran khalidan bagaimana? Hukumnya bakran dan khalidan sama dengan mustasna yang pertama, berarti bakran dan khalidan juga dikecualikan, yaitu wong sing ngadeg. Berarti di sini maqama adun illa zaidun illa bakran illa khalidan, ini zaid, bakar dan khalid semuanya berdiri. Begitu juga contoh-contoh tadi di atas semuanya. Itu tadi kalau antara mustasna yang ada tadi tidak bisa dikecualikan dari mustasna yang sebelumnya. Seperti tadi bakar tidak bisa dikecualikan dari zaid, khalid tidak bisa dikecualikan dari bakar, maka semuanya dihukumi sama, yaitu semuanya berdiri kalau dalam contoh yang terakhir tadi. Nah, kalau sebagian mustasnayat bisa dikecualikan dari mustasna sebelumnya, hukumnya enggak gitu, hukumnya selang-seling nanti. Contohnya seperti ini. Laka alayya asyratun illa arba'atan illa thalathatan illa tnaini illa wahidan. Laka iku tetep kedua sira alayya wajib ing atase ingsun asyratun utawi 10. Saya mempunyai hutang 10 kepadamu, kecuali 4, kecuali 3, kecuali 2, kecuali 1. Nah ini kalau kita sesuaikan dengan kaidah yang atas tadi, berarti kan mustasnayat semua hukumnya sama, 4, 3, 2, 1 itu dikecualikan dari asyratun. Jadinya 4 3 sama dengan 7 tambah 2 9 tambah 1 0. Nah, ini kalau memakai kaidah tadi berarti sama artinya dengan mengucapkan laka alayya asyratun illa asyratan, berarti 0. Ya boleh itu. Untuk contoh yang semacam ini, yaitu 1 bisa dikecualikan dari 2, 2 bisa dikecualikan dari 3, 3 bisa dikecualikan dari 4. Hukumnya bukan seperti itu, tapi malah selang-seling, yaitu yang mustasna ganjil, posisinya posisi ganjil, yaitu pertama dan ketiga, 4 dan 2 itu hukumnya sama. Yang posisi genap juga sama, hukumnya sama dengan yang genap, berarti salah satu dan wahidatun itu sama. Jadi ngitungnya bagaimana? Illa arba'atan, illa salasatan, illa sanataini, illa wahidatan, itu berarti 4 ditambah 2 dikurangi 3 ditambah 1 berapa? 4 tambah 2 6, kurangi 3 tambah 1 4. Berarti jumlahnya mustasnanya ada 2. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berarti lafalaka alayya asyratun illa arba'atan ila akhirih itu sama artinya dengan mengucapkan laka alayya asyratun illa tnaini. Saya masih mempunyai hutang kepadamu
8, 10 dikurangi 2. Itu untuk yang kategori ketika sebagian mustasna bisa dikecualikan dari mustasna sebelumnya. Kalau tidak, seperti contoh-contoh tadi, Bakar tidak bisa dikecualikan dari Zaid, Khalid tidak bisa dikecualikan dari Bakar, maka hukumnya mustasnayat itu semuanya sama. Berarti ketiga orang tadi dihukumi berdiri semua. Dalam contoh, maqama ahadun illa Zaid illa Bakran illa Khalidin. Demikian materi untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan japri via WA. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Walafu minkum. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.